Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8. Untuk kali ini, soal part yang kedua, part yang ke-1 sudah ada di playlist Lentera Belajar. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube dalam belajar menghadapi penilaian tengah semester. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu. Dukung terus channel Lentera Belajar, semoga bisa terus berkembang. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal PTS mata pelajaran IPS. Soal nomor 16. Faktor produksi terdiri dari A. Alam, modal, tenaga kerja, dan media sosial. B. Alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. C. Alam, modal, kewirausahaan, dan media sosial. D. Alam, modal, kewirausahaan, dan jasa pengiriman. Jawaban yang benar adalah yang B. Faktor produksi terdiri dari alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Soal nomor 17. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar dan akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim atau perluasan transportasi. Dengan kondisi tersebut, berkaitan erat dengan manfaat perdagangan antar pulau dalam hal A. Mengembangkan kemampuan aparat daerah. B. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. D. Meningkatkan kerukunan warga masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Soal nomor 18. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau pulau, pemasaran produk semakin meluas dan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk itu meningkat. Akibat dari kondisi tersebut adalah meningkatnya A. Urbanisasi. B. Menurunnya jasa outsourcing. C. Produktivitas. D. Pengangguran. Jawaban yang benar adalah yang C. Meningkatnya produktivitas. Soal nomor 19. Yang bukan merupakan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk daerah wisata pantai adalah A. Kuliner. B. Salon kecantikan. C. Jasa toilet dan kamar mandi. D. Jasa parkir. Jawaban yang benar adalah yang B. Salon kecantikan. Soal nomor 20. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel A nomor 1, kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam. 2. Kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Tabel B nomor 1,
industri galangan kapal, 2. Pelabuhan, 3. Pelelangan ikan, 4. Industri garam. Kegiatan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim yang benar adalah A. A1, B1, dan A2 dengan B2. Yang B, B1 dengan A1 dan B2 dengan A2. C. A1 dengan B3 dan A2 dengan B1. D. B2 dengan A1 dan B4 dengan A2. Jawaban yang benar adalah yang C. A1 dengan B3 dan A2 dengan B1. Soal nomor 21. Kekayaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Peran masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan potensi tersebut adalah A. Membiarkan kekayaan laut begitu saja agar lebih berkembang lagi. B. Memanfaatkan hasil laut secara massal dengan cara apapun. C. Mendukung peran asing dalam mengelola sumber daya laut. D. Menjaga kelestarian laut dan menikmati hasil dengan bijak. Jawaban yang benar adalah yang D. Menjaga kelestarian laut dan menikmati hasil dengan bijak. Soal nomor 22. Beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam atau divers di bawah ini, kecuali A. Pantai Marina Ancol, B. Taman Laut Bunaken, Sulawesi, C. Lombok dan Pulau Gili, D. Raja Ampat, Papua. Jawaban yang benar adalah yang A. Pantai Marina Ancol. Soal nomor 23. Peran sektor pertanian dalam upaya memeratakan hasil pembangunan nasional adalah A. Optimalisasi balai latihan kerja. B. Meningkatnya taraf pendidikan nasional. C. Pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. D. Bertambahnya lahan hijau. Jawaban yang benar adalah yang C. Pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Soal nomor 24. Peran signifikan agrikultural bagi perekonomian Indonesia adalah A. Ketergantungan terhadap pupuk anorganik. B. Penghasil devisa negara melalui kegiatan ekspor. C. Kurang mengoptimalkan tenaga ahli di bidang pertanian. D. Impor beras dari negara lain. Jawaban yang benar adalah yang B. Penghasil devisa negara melalui kegiatan ekspor. Soal nomor 25. Strategi pengembangan agrikultural yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah dinamakan A. Intensifikasi, B. Ekstensifikasi,
C. Eco farming, D. Techno farming. Jawaban yang benar adalah yang C. Eco farming. Soal nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1, suasana bangunan mewah, tempat mewah, dan gambar 2, suasana pemukiman yang kumuh. Kedua gambar di atas menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang nyata di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Langkah pemerintah yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Pengumpulan dana sosial, B. Pembukaan investasi kepada investor asing, C. Program redistribusi pendapatan untuk masyarakat miskin, D. Pembuatan pabrik di kota-kota besar. Jawaban yang benar adalah yang C. Program redistribusi pendapatan untuk masyarakat miskin. Soal nomor 27. Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak maupun pungutan lain disebut A. Redistribusi pendapatan, B. Distribusi pendapatan, C. Overdistribusi pendapatan, D. Pradistribusi pendapatan. Jawaban yang benar adalah yang A. Redistribusi pendapatan. Soal nomor 28. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Transfer uang dari laki-laki ke perempuan. 2. Transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. 3. Transfer uang dari remaja ke orang tua. 4. Transfer uang dari orang dewasa ke anak-anak. Pernyataan yang bukan merupakan contoh redistribusi horizontal ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, yaitu transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Soal nomor 29. Upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat yang mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Program pemberian jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut adalah tertera di bawah ini, kecuali A. Kredit usaha rakyat atau KUR, B. Bantuan langsung tunai atau BLT, C. Program keluarga harapan atau PKH, D. Bantuan operasional sekolah atau BOS. Jawaban yang benar adalah yang D. Bantuan operasional sekolah atau BOS. Soal nomor 30. Jenis pajak untuk seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah adalah A. PPN, B. PPH, C. Materai, D. PBB. Jawaban yang benar adalah yang B. PPH.